Namun ketika kita berada di posisi menghakimi, kita merasa kita adalah orang yang sudah benar-benar benar di hadapan orang lain. Selamat bertemu kembali di Renungan Tenang Bersama Tuhan. Kiranya saudara-saudari terkasih tetap dalam keadaan bersukacita menyambut firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, menjadi bekal kita menyambut hari ini, tertulis dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menghakimi sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menilai apa yang dilakukan oleh orang lain itu salah dan tidak benar menurut ukuran kita, dan kita memiliki penilaian yang keliru sehingga kita jatuh kepada tuduhan atau bentuk menghakimi itu sendiri. Mungkin kita pernah di posisi menghakimi, atau juga kita pernah di posisi sebagai orang yang dihakimi. Bila kita di posisi sebagai orang yang dihakimi, tentu kita merasa ketidakenakan, kita merasa tersudutkan, kita merasa terpojokkan karena ada penilaian yang keliru dari orang lain tentang kita sendiri. Dan ketika kita di posisi dihakimi, ini hal yang membebani pikiran kita dan membuat kita tidak nyaman, tidak memiliki semangat untuk menjalani hari-hari, sebab kita sebagai posisi yang tidak dibenarkan oleh orang lain. Namun ketika kita berada di posisi menghakimi, kita merasa kita adalah orang yang sudah benar-benar benar di hadapan orang lain. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling baik. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling bermoral. Kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah sangat-sangat benar di hadapan orang lain. Namun dengan penghakiman yang kita berikan kepada orang lain, tentu itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebab menghakimi bukan tugas kita sebagai manusia, tapi menghakimi mutlak berada dalam kendali Tuhan. Walaupun kita sering melakukan kesalahan atau melihat orang lain melakukan kesalahan, kita harus mampu untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling menolong, saling mengasihi, bukan jatuh kepada tindakan yang saling menghakimi dan menganggap diri selalu benar di hadapan orang lain. Saudaraku, bila kita pernah disapa oleh firman melalui ilustrasi, ketika tangan ini ditunjuk untuk menuduh, menghakimi orang lain, satu jari di depan kepada orang lain, tapi yang tiga lagi ini menunjuk kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Mari sebelum kita melihat terfokus kepada kesalahan orang lain, mari kita untuk melihat kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, kita lambat untuk menghakimi, mengucapkan orang lain bersalah. Tapi kita bisa untuk mengingatkan orang lain akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Seperti di ayat yang ke-5, Yesus katakan di sana menggunakan istilah selumbar dan istilah balok. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan sampai kita jatuh kepada orang munafik yang tidak mampu melihat kedalaman diri kita, kedalaman hati kita,
tapi kita mampu melihat setitik kesalahan pada orang lain. Mari untuk saling mengintrospeksi diri, saling mengingatkan, saling menasihati, saling bertegur sapa, dan saling bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang diinginkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, sebab penghakiman hanya mutlak ada pada Tuhan saja, dan kita ditugaskan di dunia ini untuk hidup berdampingan dengan sesama kita manusia, penuh dengan kepedulian, penuh dengan kasih, yaitu dengan saling mengingatkan, saling menegur, saling bertegur sapa, saling tolong menolong, dan saling yang lainnya, bukan malah saling menghakimi. Sebab di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari beragam kesalahan. Oleh karena itu, mari untuk saling memperbaiki, bukan dengan menghakimi. Kiranya kita tetap dalam semangat dan bersukacita menyambut hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Amin.